Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah raya tanggal 29 Maret tahun 2020 yang dilakukan secara online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali pagi ini kita masih bisa mencari dan menemui Tuhan meskipun tidak secara langsung, dan kita berharap bahwa krisis ini segera berlalu dan kita bisa kembali saling bertemu sebagai satu keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita mau naikkan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan, disambung dengan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan, Bapakku datang, Bapakku datang
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, dan biarlah melalui media elektronik ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang akan berikan kami pengertian. Terima kasih, Engkau akan pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk Jemaat Condrokusumo. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah menjadi tema bulanan. Tema bulanan adalah karakter Kristus bulan ini, dan minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang tulus. Ya, tulus memang tertulis di Matius 10 ayat 16 ya, hendaklah engkau cerdik dan hendaklah engkau tulus, dan saya pun sudah pernah membahas hal itu beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tulusnya aja nih. Tetapi yang menarik, tulus di dalam Matius 10 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis dengan harmless ya. Harmless itu tidak berbahaya, ya, tidak bersenjata, ya, tidak menakutkan, itu harmless, tidak menyakiti, yaitu harmless, ya. Jadi tulus ini rupanya sifat yang tidak berbahaya, tidak membahayakan. Di dalam bahasa Indonesia, tulus itu artinya sungguh,
dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Itu tulus, ya. Jadi bisa disimpulkan tulus ini adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, sesuatu yang jujur, tidak ditambahkan kebohongan di dalamnya, tidak ada pura-pura. Jadi betul-betul apa adanya. Ini bicara tentang tulus, dan karena ini bersih, karena ini jujur, karena tidak ada kepura-puraan, tidak ada udang di balik batu, maka tulus ini tidak berbahaya. Ketika kita tulus, maka kita ini tidak membahayakan orang lain. Ketika orang lain itu tulus kepada kita, maka orang itu tidak berbahaya bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak tulus, berarti itu berbahaya buat kita, ya. Hati-hati dengan itu. Jadi tulus, sekali lagi, harmless, ya. Itu ditulis di Matius 10 ayat yang ke-16. Bicara tentang tulus, ini juga ada di Ibrani 7 ayat yang ke-26. Ibrani 7 ayat 26 demikian, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah. Nah, tanpa salah ini dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain disebut juga dengan harmless. Jadi siapa ini imam besar yang dimaksud di Ibrani 7? Tentu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Imam besar yang sudah menjadi pengantara kita. Jadi Tuhan Yesus di dalam Ibrani 7 ini bicara Tuhan Yesus adalah imam, di mana imam itu tugasnya adalah perantara. Zaman dulu, perjanjian lama, ketika orang Yahudi ingin berdoa, ingin bicara kepada Tuhan, kepada Allah, mereka harus ketemu sama imam dulu. Kemudian imam inilah yang berdoa di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar, ya. Jadi imam ini perpanjangan lidahnya manusia. Jadi karena kita nggak bisa langsung omong sama Tuhan, kita perlu imam, ya. Nah, tetapi dikatakan di Ibrani 7 imam besar itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Itulah mengapa di dalam doa orang Kristen kita selalu bilang apa di akhir doa? Amin. Bukan, itu ending banget, ya. Sebelum amin kita bicara apa? Kita bicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betul, ya? Di dalam nama Tuhan. Ada pendeta yang bilang itu doa pakai acara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus nggak ada di Alkitab. Mana doa Bapa kami aja nggak begitu, ya. Kenapa kita tambahin dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Amin. Nah, itu berarti pendeta tadi nggak ngerti tentang teologi, ya. Teologi Kristen, kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam, ya, imam besar sebagai penghubung sehingga doa kita bisa didengar oleh Bapa itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam doa kita selalu bilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Apakah harus begitu? Kalau nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti doa kita nggak didengar? Nggak juga, ya. Ingat, Tuhan Yesus atau Allah Bapa itu tidak mendengar dengan telinga seperti kita, ya. Allah bahkan mengerti bahasa tetesan air mata, ya. Jadi saya nggak menyalahkan ketika engkau punya beban berat, engkau berdoa lipat tangan, engkau nggak bisa omong apa-apa, engkau hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang Tuhan mengerti isi doamu, ya, sampai kepada Bapa. Don't worry. Tetapi kalau dalam doa sebisa mungkin kita bilang, karena ini menjadi sebuah doktrin bagi orang Kristen bahwa Allah harus ada penghubungnya, imam namanya, dan imam ini yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai penghubung kita kepada Allah Bapa. Kembali ke Ibrani 7 ayat 26. Jadi artinya imam besar ini yaitu Tuhan Yesus, dikatakan dia itu tulus, ya. Tadi saya bilang di depan bahwa kalau tulus, don't worry,
kita nggak akan dibahayakan, kita tidak akan diserang oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak akan merugikan kita. Tuhan Yesus tidak berbahaya bagi kita. Tidak. Tuhan Yesus tidak berbahaya karena Tuhan Yesus tulus. Dia lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Tidak ada udang di balik batu, ya. Tidak ada agenda politik yang Tuhan Yesus rancangkan buat kita. Tidak. Tuhan Yesus hanya ingin kita semua selamat. Tuhan Yesus hanya ingin seluruh umat manusia diselamatkan. Ya, kalau Tuhan Yesus punya karakter tulus, maka kita pun harus belajar untuk tulus. Ya, tulus seperti apa sih caranya? Bagaimana rules-nya? Saya ambil dari Filipi 2 ayat yang sebetulnya ayat 15. Saya baca ayat 15 dulu ya. Ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tiada beraib, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah, ini juga sama. Ini dalam bahasa terjemahan lain dikatakan bahwa supaya kamu tiada beraib dan tulus. Jadi tiada bernoda itu juga bicara tulus. Karena ingat tadi ya, tulus itu keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura ya. Jadi tidak bercelah ya. Jadi supaya kamu tiada beraib dan tulus. Filipi 2 ayat 15. Nah, gimana caranya? Filipi 2 ini kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Untuk jemaat di Filipi yang luar biasa. Jemaat di Filipi ini mereka mendapat siksaan dari pemerintah Romawi, tetapi mereka tetap dengan iman mereka. Nah, karena itu Tuhan berikan ilham kepada Rasul Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, Tuhan minta apa? Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tulus yang pertama bicara tentang senantiasa taat. Ya. Jadi harus taat. Ya. Taat itu nurut segala perintah. Ya, itu taat, ya. Taat di sini nurut segala perintah. Nah, perintahnya apa? Dalam konteks Filipi 2 ditulis tetap kerjakan keselamatanmu. Ya. Jadi taat itu bicara selalu mengerjakan, selalu melakukan perintah yang disampaikan, walaupun tidak ada yang mandorin gitu ya. Walaupun tidak ada yang ngecek, walaupun tidak ada yang mengawasimu, karena dikatakan di sini bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ya. Jadi taat itu jangan hanya ketika Paulus ada di tengah-tengah mereka, tetapi taat juga harus dilakukan ketika Paulus tidak ada di tengah-tengah mereka. Tetap harus taat. Jadi terus kerjakan keselamatanmu walaupun tidak ada yang tahu. Ya. Jadi kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kayu salib. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki. Ada yang berkata, oh kalau saya sudah ditebus oleh Tuhan, dan dosa yang ditebus oleh Tuhan itu dosa saya yang dulu, dosa saya sekarang, dan bahkan dosa saya masa depan. Berarti saya berbuat dosa nggak ngefek dong. Enak dong. Kalau begitu habis terima Yesus, ya berbuat dosa lagi dong. Yang serong terus serong, ya yang selingkuh terus selingkuh, yang korupsi tetap korupsi, yang bohong tetap bohong, yang apa lagi? Ya, yang omong cabul tetap omong cabul, ya. Gitu kah? Ya. No, bukan. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan suruh kita apa? Kerjakan keselamatanmu. Ya. Tuhan suruh kita mengerjakan keselamatan kita. Ini bicara tulus. Ya.
Jadi yang pertama harus kerjakan walaupun Tuhan nggak janji apa-apa gitu, ya. Tapi engkau ini sudah ditebus, maka dari itu tunjukkan buah dari pertobatanmu. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya tadi itu, ketika engkau sudah jadi orang Kristen, maka seharusnya engkau takut bahkan benci sama dosa. Kenapa? Karena engkau mengerjakan keselamatanmu. Kalau engkau diberi hadiah, saya kasih Anda hadiah, lalu hadiah itu saya bungkus rapi di dalam dus. Ketika engkau terima hadiah ini, engkau senang, sukacita, haleluya, kemudian engkau taruh di rak. Setiap ada tamu yang datang, engkau bilang, ini hadiah dikasih sama Pak Pendeta saya. Oh, ini hadiah dikasih sama pendeta saya waktu saya ulang tahun. Hari ini ada yang ulang tahun, yaitu Tia Hana Ayu, ya, ulang tahun. Ini hari ini pas, ya. Ya, selamat ulang tahun. Nanti kita akan berdoa untuk Ayu, ya. Tuhan yang terus berikan hikmat, semakin dewasa, semakin takut akan Tuhan, ya. Kembali, kalau contohnya Ayu nih, kan Ayu yang ulang tahun, Ayu dapat hadiah, dia taruh kado yang dari saya itu di rumahnya, tapi dia nggak buka. Hadiahnya nggak dibuka. Ketika saya datang ke rumahnya Ayu, Ayu bilang, Pak Pendeta, ini hadiah dari Pak Pendeta, masih saya simpan. Kira-kira saya senang atau tidak? Mungkin saya akan marah. Loh, kamu tuh saya kasih hadiah, bukannya dibuka, tapi malah ditaruh, disimpan. Hah? Ya. Waktu saya ulang tahun kemarin, ada yang kasih saya hadiah, ya. Ada yang saya kasih hadiah ke saya, ya. Dan saya langsung pakai, ya. Saya langsung pakai dan saya tunjukkan ke dia yang kasih saya hadiah. Saya mau tanya, dia senang nggak? Senang pasti, ya. Apa yang sudah diberikan tidak disimpan tapi dibuka, dipakai. Kalau Ayu tadi, ini contoh saja, Ayu tadi dia dikasih hadiah, disimpan, nggak dibuka. Itulah keselamatan kalau kamu tidak kerjakan. Kamu selamat tapi nggak berubah. Hidupmu gitu-gitu doang. Itu namanya nggak tulus, ya. Berarti engkau punya udan di balik bakwan, ya. Engkau punya agenda lain. Apa agendanya? Engkau akan berbuat dosa segila-gilanya karena engkau berpikir Tuhan akan menghapus dosamu. Itu namanya mempermainkan Tuhan Allahmu. Nantilah kapan-kapan kita bahas masalahnya. Tetapi intinya Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita. Karena itu salah satu dari ketulusan yang Tuhan tuntut, ya. Kalau engkau sudah diberi, maka engkau harus memberi. Kalau engkau sudah diselamatkan, maka engkau harus mengerjakan keselamatanmu. Yaitu apa? Jauhi dosa, ya. Jauhi dosa. Menarik sekali. Ini kita online karena apa? Karena lagi ada virus corona, ya. Ya, makanya tidak boleh, ya. Tapi yang menarik dari corona, apa itu? Harus sering cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Lebih baik pakai air yang mengalir, ya. Tahukah Anda kenapa perjanjian lama ada banyak aturan tidak boleh pegang kusta? Orang sakit kusta maksud saya, tidak boleh pegang darah, tidak boleh pegang mayat, ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya Tuhan mau ajarkan tentang dosa, ya. Kenapa? Kata ketika engkau bersentuhan dengan dosa, maka engkau akan jadi berdosa. Engkau bersentuhan dengan orang yang najis, seperti contohnya mayat, darah, atau orang yang sakit kusta, maka engkau akan jadi najis. Betul, ya? Dosa itu menular. Ya, makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang berdosa,
cepat atau lambat engkau akan menjadi orang yang berdosa juga. Ya. Maka dari itu hati-hati. Tapi ini cocok dengan situasi sekarang nih. Ya. Corona, ketika kita pegang ini, pegang itu, harus apa? Segera cuci tangan. Segera cuci tangan. Ya. Selesaikan ini urusan sama kuman-kuman, ya, sama virus corona terutama, supaya tidak menyebar. Betul ya? Bahkan ada yang ciptakan alat apa itu? Disinfektan. Jadi masuk ke ruangan, kalau nggak salah si Febri tadi malam, si Febri WA saya bilang kalau ada alat seperti ini Om, ya kita mau bikin nggak ya, supaya nanti bisa mendisinfektan jemaat yang mau masuk ke gereja ya. Ya intinya apa? Intinya segera, secepat mungkin kita harus singkirkan kuman, ya nggak usah nunggu lama. Ya ini kuman bicara tentang apa? Tentang dosa. Ya. Ketika kita tersentuh, kita bersentuhan dengan dosa, kita nggak mungkin kebal sama dosa. Pendeta bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Nggak percaya. Ya bisa. Teman saya banyak yang pendeta tapi juga berbuat dosa. Ada. Jangan dikirain pendeta itu udah setengah dewa gitu ya, bahkan sudah malaikat. Enggak. Ya pendeta juga ada yang jatuh ke dalam dosa. Tapi permasalahannya, apakah engkau cepat cuci tangan atau engkau malah oleskan seluruh kuman itu ke tubuhmu ya? Ya, tadinya dosanya hanya dosa di pikiran, apakah segera engkau bertobat untuk bersihkan pikiranmu, atau engkau malah enjoy dengan pikiranmu dan dari pikiran masuk ke dalam perbuatan, ya? Dan perbuatan menghasilkan maut, ya, perbuatan dosa maksud saya. Artinya apa? Ini kondisi corona nih mengingatkan Anda, mengingatkan saya, kita harus kerjakan keselamatan. Salah satunya caranya apa? Bertobat setiap hari. Ya, setiap hari kita berbuat dosa, kita nggak tahu, ya, apakah hari ini kita berbohong atau tidak. Itu dosa di hadapan Tuhan. Karena itu ada pertobatan yang sekali ketika engkau terima Kristus, tapi juga ada pertobatan setiap hari. Ini bicara tentang kerjakan keselamatanmu. Dan ketika engkau biasakan bertobat setiap hari, engkau akan semakin benci dengan dosa. Ya? Engkau akan semakin menjauhi dosa. Karena engkau ingat, oh tadi pagi saya sudah berdoa tidak mencuri. Sekarang saya mau mencuri, enggak lah. Ya, tadi pagi saya sudah berdoa tidak mau berbohong, ya. Hari ini mau berbohong, diingatkan sama Tuhan, ya. Artinya ini bicara tentang kerjakan keselamatanmu. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Tidak ada embel-embel. Tuhan, kalau saya nggak berbuat dosa, saya minta rumah saya 5, mobil saya 10. Tuhan harus berkati saya nggak boleh sakit, saya nggak kena kanker corona, saya nggak kena kanker, nggak kena corona, nggak kena panu gitu. Karena saya sudah melakukan segalanya, saya sudah cuci tangan, saya sudah bersihkan semuanya, harusnya saya kaya raya. Kalau engkau punya pikiran seperti itu, maka engkau tidak tulus. Ya, ingat, tulus itu nggak ada udang di balik batu. Engkau betul-betul ingin mengerjakan keselamatanmu. Perkara engkau diberkati atau enggak itu urusan Tuhan. Ya, jangan pernah engkau berkata, saya kan sudah menjauhi dosa, saya harus diberkati dong. Ini salah kaprah. Apa salah kaprahnya? Ketika kita menjauhi dosa, saya mau tanya, yang diuntungkan kita atau Tuhan? Sorry ya, engkau mau berbuat dosa 24 jam sehari, ya, lu mau selingkuh sehari 3 kali kayak minum obat, lu mau bohong sehari 10 kali, engkau mau berbuat gak karu-karuan, saya mau bilang Tuhan tetap Tuhan. Tuhan gak kekurangan kuasanya, Tuhan tidak berkurang hebatnya, ya Tuhan tetap Tuhan. Ya kita mau ngapain juga Tuhan tetap Tuhan. Ketika kita menjauhi dosa, sebetulnya itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Seperti anak kecil, kita punya anak, kita bilang, nak, kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Saya mau tanya,
anak kecil itu atau anak kita belajar untuk dia atau untuk kita orang tuanya? Ya untuk dia. Oh, dia jadi anak yang pinter, kerjaannya bener, yang senang juga dia. Betul ya? Bapa di surga juga sama. Ya, Tuhan suruh kita menjauhi dosa bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. Ya, ingat, dosa mendatangkan kehancuran. Dosa apapun, ya, dosa apapun mendatangkan kehancuran. Gak percaya? Tanya tuh temenmu yang sudah berbuat dosa. Tanya, ya, hidupnya baik atau hancur. Ya, pasti ada kehancuran di balik dosa. Itu agendanya setan. Makanya jangan mau, gitu ya, jangan mau. Jadi sekali lagi, tetap kerjakan keselamatanmu, tapi dengan tulus. Ya, jangan, Tuhan saya sudah kasih perpuluhan nih, walaupun kebaktiannya online, saya nggak lupa kasih perpuluhan Tuhan. Walaupun kondisi corona, bisnis sepi, saya tetap berikan perpuluhan Tuhan. Tapi ingat ya Tuhan, bulan depan seperti janjimu akan dilipat kali gandakan. Kalau enggak, awas lu Tuhan. Ini namanya enggak tulus, ya, paham ya? Engkau mengerjakan keselamatan, engkau memang taat, memberikan perpuluhan, memang, tapi engkau enggak tulus, ya. Dan buat Tuhan itu sampah, ya. Buat apa? Kalau engkau mau kasih persembahan buat Tuhan, kasih. Kalau engkau mau kasih perpuluhan buat Tuhan, kasih. Tapi jangan menuntut Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Nah, yang kedua, ya, yang pertama tetap kerjakan keselamatanmu. Ya, yang kedua adalah ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Pekerjaan Tuhan biasanya kalau banyak orang muncul berbantah-bantahan, muncul bersungut-sungut, ya. Tuhan, oh bukan Tuhan ya, kadang-kadang bersungut-sungutnya bukan sama Tuhan, sama ketua panitia. Ketua panitia, kok apa-apa gue yang ngerjain, yang ngetik gue, yang ngeprint gue, yang tanda tangan gue, yang ngirimin gue, yang nyebarin undangan gue, semua gue. Ingat, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Ya. Kalau engkau diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani, itu sudah jauh dari cukup. Ada satu cerita, sorry saya lupa namanya, tapi bisa googling lah, bisa googling ya. Ketika itu Pangeran Charles dengan Putri Diana, ya, Lady Di, ya, waktu itu menjadi sebuah pernikahan yang fenomenal. Tahun berapa ya, 90 awal kayaknya atau 80-an begitu. Ya, ini pernikahan fenomenal seperti Cinderella. Oh, dilakukan luar biasa ya, walaupun kita tahu endingnya nggak enak ya pernikahan mereka. Tetapi intinya ketika mereka mengadakan pernikahan yang luar biasa, semua dunia menyorot. Ratu Elizabeth itu dia panggil seorang musisi. Tolong kamu bisa isi di acara resepsinya Pangeran Charles dan Putri Diana. Wah, saya lupa ini musisinya siapa ya. Ya mungkin Almat Akbar ya, saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas bukan Rhoma Irama ya. Ya, musisi ini bilang, oke, saya siap isi. Kemudian Ratu Elizabeth tanya, berapa saya harus bayar kamu? Tahu nggak jawaban musisi ini apa? Ratu, saya bisa mengisi acara pernikahan abad ini, saya bisa tampil, saya bisa melayani ratu, itu sudah cukup buat bayaran saya. Mantap ya? Kita melayani Tuhan, hitung-hitungan. Sebetulnya kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan saja, itu sudah luar biasa. Ya, ya, ingat ya, musisi ini saja bisa mengisi, bisa melayani Ratu Elizabeth karena yang punya gawe dia. Dia bilang, saya nggak butuh duit, saya bisa tampil,
saya bisa melayani ratu, itu sudah kehormatan buat saya. Sama halnya dengan kita. Ketika kita melayani Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, jangan oper-operan pekerjaan, ya. Ya, kerjakan apa yang kamu memang jadi tugasmu. Ya, kerjakan. Kalau temenmu nggak bisa, ya dibantu. Ya. Kalau memang kamu bisa, bantu. Terus dapat apa? Jadi panitia capek doang. Apalagi panitia Jumat Agung ini ya. Yang saya nggak tahu apakah kita bisa melakukan Jumat Agung ya, tapi panitia ini sudah puasa, sudah doa tiap hari Selasa, luar biasa. Tiap hari juga kita berdoa sungguh-sungguh di rumah. Mungkin panitia ada yang kecewa, saya dapat apa? Cuma dapat capek doang. No. Ya, ketika engkau bisa melayani Tuhan, itu sudah lebih dari cukup. Ya, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita harus melayani Tuhan dengan tulus. Ya. Tuhan bisa kasih kita berkat melalui apa saja. Tetapi yang jelas, layani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Kerjakan sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan. Ya, mungkin saat ini tidak banyak yang bisa dikerjakan, tetapi Anda tahu, memposting video, mengedit video. Tadi ada Mas Uung dengan Ronald yang memimpin puji-pujian. Mereka semua terlibat, ya. Saya juga berharap jemaat, walaupun kondisi seperti ini, ayo kita terlibat. Ada banyak yang bisa kita kerjakan, ya. Kita komunikasi lewat media sosial, tetapi kita bisa mengerjakan yang berdampak langsung kepada jemaat maupun masyarakat, ya. Tentu ketua panitia Jumat Agung, ya, sudah memikirkan hal ini, ya, Penatua Sumarno, ya. Tetapi intinya, ketika engkau dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan, harus kerjakan dengan tulus. Ya, karena apa? Kita sudah bisa melayani Tuhan itu sudah mantap, udah nggak usah ditanyai lagi dapat apa, ya. Jadi yang pertama, ayo kita kerjakan keselamatan kita mau cuci tangan cepat-cepat kalau kita berbuat dosa. Dan yang kedua, ketika Tuhan minta kita melayani Dia, kerjakanlah dengan tidak bersungut-sungut, ya. Dan bagaimana kita bisa lakukan itu semua? Ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya, ayo kita semua berpegang pada firman Allah. Ya, jangan berpegang pada firmannya Pak Pendeta, bukan, jangan. Kalau saya omong nggak benar, saya omong tidak sesuai firman Tuhan, Anda bisa protes. Ya, tetapi kalau firman Tuhan yang sudah omong, ya, itulah yang jadi pegangan Anda. Jadi berpeganglah pada firman. Maka dari itu, ayo baca firman setiap hari. Saya nggak pernah bosen ajak jemaat Condrokusumo baca firman Tuhan setiap hari. Saya bersyukur ada grup PA, ya, pendalaman Alkitab, yang tiap hari kita baca firman Tuhan. Tiap hari kita baca firman. Maaf, kadang-kadang saya lupa postingnya, ya. Kadang-kadang terlambat satu hari, maafkan. Tetapi ayo kita biasakan membaca firman Tuhan. Kenapa? Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita terus berada di jalur ketulusan. Ya, mungkin sekarang kau tulus, tapi bagaimana dengan tahun depan? Mungkin sekarang kau tulus, bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Ya, garansinya apa? Terus baca firman Tuhan, supaya engkau bisa terus berlaku tulus. Sekali lagi, Tuhan tulus menyelamatkan kita. Tuhan tidak mikirin untung rugi. Tuhan lakukan itu dengan tidak ada agenda politik di belakangnya. Ayo kita juga kerjakan keselamatan, jauhi dosa, minta ampun sama Tuhan setiap hari. Mungkin saat ini engkau tidak bisa keluar rumah, hanya di rumah, tapi apakah yakin engkau tidak berbuat dosa? Ya, ada yang posting ke saya satu komentar gitu, ya. Nah, ketika di lockdown, pencurian, kasus pencurian 0, kasus curanmor 0, kasus kecelakaan 0, kasus pertengkaran suami istri
7.546. Ya, mungkin engkau di rumah memang kamu tidak berbuat dosa sama siapa-siapa, tapi engkau bikin sakit hati istrimu ya. Ketika engkau di rumah, engkau bikin sakit hati anak-anakmu. Ketika engkau di rumah, engkau bikin sakit hati tetanggamu mungkin ya, atau siapa yang ada di rumahmu mungkin ya. Dan karena itu tetap kita harus cuci tangan setiap hari. Enggak cuma tiap hari, setiap waktu. Ya, corona aja mengharuskan kita cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Maka dari itu, engkau pun harus bertobat, bertobat, dan bertobat. Dan lakukan semua pekerjaan Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Dan jangan lupa baca firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, ada satu pujian yang indah yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sama-sama pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa-doa syafaat, sekaligus kita akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah menguatkan kami, untuk puji-pujian yang sudah memberikan kami api yang baru untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian, dan biarlah kami bisa pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kami pulang, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini di tengah-tengah kondisi yang semakin genting. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami, kepada Pak Jokowi dan juga jajarannya. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat juga, biarlah mereka memahami kondisi yang ada memang tidak nyaman, tetapi inilah yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak daripada wabah yang sedang berlangsung ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan perekonomian Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, biarlah Engkau juga campur tangan di dalamnya, sehingga semua menjadi berkat dan menjadi hasil yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yang saat ini lemah, biarlah Engkau juga berikan kekuatan. Kami juga berdoa khususnya untuk Ayu yang hari ini tepat berulang tahun. Engkau yang sudah bentuk, Engkau yang sudah jadikan Ayu, dan biarlah Engkau juga yang akan terus menuntun Ayu semakin hari semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin mengerti tentang tujuan hidupnya, dan biarlah segala pengharapannya hanya diletakkan di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan yang akan merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan. Kami rindu Tuhan kalau kami bisa beribadah kembali seperti biasa, tetapi biarlah rancangan Tuhan yang jadi, dan biarlah kami bisa tunduk, belajar tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kami yang datang dengan segala keluh kesah, segala permasalahan, segala problematika yang ada, pagi ini Engkau sudah jawab melalui firman-Mu, melalui puji-pujian. Dan biarlah kami bisa mendapatkan berkat yang daripada Engkau, walaupun kami melakukan ibadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Karena itu saudara-saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.